Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan dua kita melalui video ini, di mana ini mengenai pengoptimalan linier. Nah, ini adalah masalah diet Stingler oleh George Stingler. Nah, oke, ini adalah daftar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, daftar minimumnya ya, asupan harian yang direkomendasikan. Ini untuk perharinya, dan ini beberapa daftar makanan. Ini adalah per dolar ya. Jadi $1 tepung terigu itu bisa mendapatkan 44,7 kalori, 2 gram kalsium dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita di sini adalah untuk menentukan atau mendapatkan nutrisi yang semaksimal mungkin, namun kita mengeluarkan dolar yang seminimum mungkin. Langsung saja kita coding, di mana kita lakukan pip install our tools from all tools linear solve dengan modul pwrap LP. Kemudian ini ada kita pindahkan baik nutrisi minimum maupun daftar data makanan tadi. Ini nutrisi minimumnya dengan nama nutrients, kemudian daftar makanan tadi atau daftar komoditi tadi adalah data. Ini sudah sesuai urutannya, ada komoditi, unit, kemudian price-nya, sen, baru kaloris, protein, hingga vitamin C. Baik, langsung saja kita lanjut. Nah, kita akan membuat objek solver. Jadi solver, model prep solver, create solver, globe. Nah, globe ini untuk mengambil nilai optimal. Selanjutnya kita declare an array our variables ya. Jadi kita membuat variable foods di mana nah ini nampar ini dia tuh agar bisa berkoma ya. Jadi agar bisa nilainya itu berkoma nampar. Nah, ini kita set 0,0 karena makanan tidak mungkin ada minus ya kan. Jadi kita langsung set aja 0,0 untuk batas bawahnya dan batas atasnya itu infinity karena tidak dibatasi seberapa banyak. Nah, item tanda kurung kurung siku 0 ini itu yang mana? Nah, itu adalah nama-nama makanannya. Nah, ini kan diambil dari data nih ya. Itu adalah nama-nama makanannya. Lanjut, maka kita tampilkan number of variables. Ada berapa banyak sih ya, variable foods ini? Ternyata ada 77. Nah, kita akan membuat constraint dari nutrisi atau nutrients. Nah, I ini mewakili yang diambil dari nutrients ya, di mana constraint-nya itu batas minimumnya itu ini pada indeks 1. Yang mana dia? Yang ini dia, yang 3, 70, 0,8. Nah, kalau 0 berarti makanan, sedangkan kita 1 ya. Berarti ini dia jumlah minimumnya. Oke? Berarti itu adalah batas minimum dari nutrisi tadi. Nah, untuk batas maksimumnya itu infinity. Karena tidak dibatasi seberapa banyak gitu ya kan. Kemudian untuk J ini yang diambil pada data. Nah, ini constraint I dot set koefisien food J item I plus 3. Nah, constraint I itu yang mana? Ini yang nutrients. Nah, J itu food J atau makanan atau data. Nah, item I plus 3. Jadi indeks ini I pada nutrients itu kita tambahkan 3. Jadi misal kita mau menggunakan I1. Nah, untuk di food-nya itu, tunggu, I1 ini adalah protein ya. Nah, untuk di food kan J. Kita mau ambil juga yang 2 deh. Nih, cereal, with cereal nih. Kan I-nya 1 ya. I1, baru food J, baru I plus 3. Nah, ini kan I-nya tadi 1. I plus 3 berarti 1 tambah 3 adalah 4. Berarti ini adalah berarti pada J2 kita ini
urutannya ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah protein. Nah, ini juga protein. Nah, ini posisinya. Mana nih? 377 betul kan? Protein. Kan di I1 tadi adalah protein. Berarti pas ya, teman-teman. Oke, lanjut. Maka print number of constraint. Jadi, jumlah dari nutrients itu adalah 9. Jumlahnya 9, tapi kan karena kita mulai hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai 8, dari 0 sampai 8. Tapi jumlahnya adalah 9. Oke, lanjut objective function. Nah, ini untuk price normalize-nya. Nah, di mana objektif ini adalah tujuan kita ya. Sama dengan solver objektif. Jadi untuk food, inputs pada foods ini atau data, jadi objektif set koefisien. Jadi kan foods ini sudah kita em, sudah kita misalkan ini untuk per $1. Jadi tinggal kita kalikan 1. Maka objectives dot set minimization. Selanjutnya ini hanya untuk menampilkan versi dari solving with globe solver. Kita ada di sini didapatkan versi 9 titik 14.6206. Nah, selanjutnya ini kita melakukan cek nih, apakah dia sudah mendapatkan hasil secara optimal atau belum. Nah, jadi ini statusnya solver.solve. Nah, jika statusnya tidak sama dengan optimal, maka tampilkan hasil ini. The problem doesn't have an optimal solution. Nah, berarti statusnya itu adalah visible. Wah, kemudian tampilkanlah a potential suboptimal solution was found. Jadi visible nih tidak 100% merupakan nilai minimalnya yang didapat. Selanjutnya, kalau tidak juga berarti the solver could not solve the problem. Maka akan keluar. Selanjutnya ini display amount in dollar to per case of each food. Jadi nutrient result ini 0, line nutrients, ini panjang dari nutrisi. Jadi misalnya kita buat panjangnya adalah misalnya kita buat nih 3 misalnya. Berarti kan itu tadi ada calories, protein, sama ada kalsium. Nah, di situ berarti ada 3 ya kan yang keluar. Berarti calories, protein, kalsium. Kalau ini kita buat 3. Nah, sedangkan kalau kita buat ke 9 berarti sampai vitamin C tadi sampai terakhir baru nilainya masih 0. Berarti itu masih 0 nilainya kan. Nah, untuk memproses itu maka ini dia I di mana ini ada foods ya untuk diambil dari foods if food solution value. Jadi eh food solution value ini kan makanan tadi udah ini adalah bentuk dolar ya sudah per $1. Nah, kan sudah jadi kita mencari nih berapa sih berapa dolar sih yang kita butuhkan dalam sehari. Nah, ini dia sudah diapain pada food solution value. Kemudian kalau if food solution value-nya sudah besar dari 0,0, maka tampilkanlah ini format data I0. Berarti ini adalah nama makanannya. Kemudian kita kalikanlah 36,5 atau kan kita per tahun ya, berarti ada 365 hari atau 365,0 kita kalikan dengan berapa banyak yang kita butuhkan dalam sehari dari makanan ini tadi, dari makanan ini.
Nah, kalau untuk jadi for J ini kan ini nutrients nih, diambil dari nutrients. Jadi nutrient result J, data I, J plus 3. Ya kan, baru kali food solution value. Jadi J ini adalah nutrients. Baru I ini diambil dari makanan tadi. J plus 3. Jadi kalau misalnya J-nya ini 0. J-nya ini kan 0. Kan tadi kaloris ya. I0 tadi itu adalah flour. Nah, baru J plus 3. 0 tambah 3 adalah 3. Berarti sama seperti tadi. Ini with flour. Kan J plus 3. J-nya 0. 0 plus 3 adalah 3. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti ini dia ya. Pas ya, sesuai ini tadi. Kan kita ambil J-nya ini 0. Ini dia. J plus 0 adalah 3. Oke, lanjut. Maka tampilkanlah harganya itu di mana format 365,0 dikali objective value atau nilai optimalnya. Nah, sedangkan untuk menampilkan nutrisi per hari itu di mana I itu dari nutrients ya kan. Tampilkan nutrients 0. Ini adalah nama-nama dari nutrisi tadi. Kemudian ini jumlah dari nutrisi eh yang sudah dihitung ya. Ini udah dihitung ini jumlah dari nutrisi yang dibutuhkan per harinya. Nah, sedangkan ini adalah batas minimumnya. Maka keluarlah outputnya seperti ini. Maka keluarlah outputnya seperti ini. Di mana berarti per tahun harga optimal yang kita keluarkan berdasarkan optimalnya ini ya, harga yang harus kita keluarkan itu adalah 39,6617 dolar. Sedangkan nutrisi per hari yang kita dapatkan ini bukan ini namanya ya, tadi nutrients 0, ini calories. Nah, ini kita dapatkan 3,00 di mana minimal yang harusnya itu adalah 3. Sama dengan ini protein. Nah, kita dapatkan nih 147,41 per hari. Padahal walaupun dengan batas minimum 70. Berarti banyak kita dapat ya. Nah, itulah dia seterusnya. Vitamin C kita dapat 75 dengan minimal atau batas terendahnya itu 75. Oke, baik. Segitu saja pertemuan dua kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan mungkin dari grup kelas ataupun saat pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.